Di suatu hari, Nobita, Giant, Suneo dan Shizuka tengah duduk bersama. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia, karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan, jika villa yang hendak mereka kunjungi, dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti, jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan, jika di sini, mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja, hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat, dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu, dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu, saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan, jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo, jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan, jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini, hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan. Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama. Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya, karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.
Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri. Doraemon merasa bahagia, namun ia meminta maaf kepada Sewasi karena ia tidak memberi kado apa-apa. Namun Sewasi tidak masalah, dan ia ingin jika Doraemon menjadi temannya untuk selama-lamanya. Setelah itu Dora Miyako dan Dorami datang serta mengatakan jika kue telah matang. Mereka pun merayakan malam Natal dengan sangat bahagia. Tak berselang lama, datang Doraemon mini dari atas langit. Ternyata, Profesor datang dan merasa bangga kepada Doraemon. Di mana Doraemon telah membantu polisi dalam menangkap penjahat.